Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yeskiel pasal 37. Yeskiel pasal 37 kita akan membaca ayat yang ke-5 dan 6. Yeskiel 37 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Yeskiel ini, penglihatan Yeskiel dimulai dengan sesuatu yang sangat-sangat ekstrim. Bukan orang sakit, ya, tetapi tentang tulang-tulang yang kering. Tulang-tulang yang kehilangan bentuk, kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Karena tinggal tulang, belulang, yang kering. Sudah ada, tidak ada kulitnya berarti, tidak ada uratnya berarti, tinggal tulang. Ya, tinggal tulang. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, ini menggambarkan bukan sekedar butuh pemulihan. Ini kondisi yang secara logika manusia tidak mungkin dipulihkan. Tidak mungkin dipulihkan. Tetapi justru dalam kondisi seperti itu, kita melihat Tuhan Allah bekerja. Perhatikanlah proses yang terjadi. Tuhan tidak langsung memberi tujuan atau misi. Dia terlebih dahulu memberi nafas. Tetapi nafas itu tidak pernah berhenti pada hidup kembali. Nafas itu mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Pembentukan umat yang berdiri, yang siap dan memiliki tujuan. Kalau kita membaca di dalam Yeskiel pasal yang ke-37 itu, ayat yang ke-10 akan kelihatan di sana maksud dari semua itu. Saudara, disinilah sering terjadi kesalahpahaman rohani yang halus. Di satu sisi, kita merindukan pengalaman, dihidupkan kembali. Tetapi di sisi lain, kita tidak siap masuk dalam proses dipakai kembali. Saudara, ada banyak kisah yang betul-betul mengubah melalui kebangkitan Kristus terhadap diri murid-murid Yesus. Yang sebelum kematian kebangkitan Kristus, mereka semua hidup dalam kungkungan pemahaman sendiri. Bahkan mungkin bisa dikatakan nyaris semua murid ketakutan ketika Kristus ditangkap dan disalibkan. Tetapi begitu berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dengan berbagai dinamika iman kepercayaan mereka ketika meyakini kebangkitan Kristus itu. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, maka kehidupan mereka, kehidupan yang siap untuk diutus. Dan itu yang kita lihat setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Mereka semua pergi memberitakan Kristus, menjadi saksi. Nah, saudara, di sini sekali lagi yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kita ingin dilahir barukan, kita ingin diperbaharui, tapi kita nggak mau diutus lagi. Kita tidak mau dipakai yang lebih hebat lagi.
Kita ingin merasakan hadirat Tuhan tetapi tidak mau memikul tanggung jawab Tuhan. Kita ingin dipulihkan dari kehancuran tetapi tidak mau diarahkan ke panggilan. Karya Allah tidak ada kebangkitan tanpa pengutusan. Nah, untuk apa kamu bangkit? Untuk apa kita dipulihkan? Untuk apa kita merasakan hadirat Tuhan? Untuk apa? Kalau kita tidak mau diutus. Saudara, ketika kita memperhatikan dalam proses yang Tuhan lakukan dalam nas ini, saudara, kata nafas atau roh atau ruah, sebetulnya nafas itu yang Tuhan berikan bukan hanya hidup, tetapi juga roh yang menggerakkan, yang kepada tulang-tulang tadi. Artinya ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, Dia sedang menanamkan dorongan ilahi di dalam diri kita, sebuah kegelisahan kudus yang tidak akan puas hanya dengan hidup biasa saja. Sebagai murid-murid Kristus, apakah engkau puas dengan hidup biasa? Dalam hati kita selalu kita ingin dipakai oleh Tuhan, diutus Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaannya. Saudara, kalau hari-hari ini engkau mulai merasa tidak nyaman, hidup tanpa makna, atau mungkin terdorong untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, atau mungkin kegelisahan melihat kebutuhan orang lain, sudah saya mau katakan pada Anda melalui perenungan firman Tuhan pagi ini, itu bukan sekedar emosi, tetapi itu tanda bahwa nafas Tuhan sedang bekerja sebagai misi dalam dirimu. Saudara, kalau ada kegelisahan dalam diri kita, di mana kegelisahan itu melihat keadaan sekeliling, di mana ada banyak orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, di mana kita melihat betapa pekerjaan Tuhan begitu terbengkalai, betapa dunia ini dan orang-orang di dalamnya semakin memiliki arah yang tidak jelas. Saudara, kegelisahan ini bukan sekedar perasaan kita, tetapi Tuhan mendorongmu untuk melakukan pekerjaannya dalam hidupmu. Dalam pemahaman iman yang hidup dan bertumbuh, keselamatan bukan hanya soal diangkat dari dosa, tetapi juga digerakkan menuju tujuan. Anugerah Tuhan tidak berhenti pada pembenaran seperti yang kemarin, tetapi justru terus bekerja menuju kehidupan yang berbuah dan berdampak. Saudara, pertanyaannya kepada kita, pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah aku sudah dihidupkan Tuhan. Bukan itu pertanyaannya. Tetapi kemana nafas Tuhan ini sedang mengarahkanku? Tuhan sudah menghidupkan kita. Dan tanyakan kemana nafas Tuhan ini mengarahkan aku. Karena jika Tuhan sungguh memberi hidup, Tuhan itu memberi arah. Kalau Tuhan memberi kepada kita hidup, Tuhan itu memberi arah. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri,
pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa nafas yang Engkau berikan bukan hanya untuk membuat kami hidup, tetapi untuk membuat hidup kami berarti. Ampuni kami jika kami berhenti pada pengalaman rohani tanpa melangkah dalam ketaatan. Bangkitkan dalam diri kami kerinduan untuk menemukan dan menjalani tujuan-Mu. Biarlah setiap nafas yang Engkau berikan menggerakkan kami untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Pakai kami ya Tuhan, utus kami, dan tuntun kami seturut dengan kehendak-Mu.